45 Romantis berdua. Setelah mendapat pencerahan dari mamanya, Bima akhirnya mau untuk pulang menemui Alia. Saat sudah sampai di depan pagar, kebetulan dia melihat Alia sudah rapi menggunakan pakaian yang biasa untuk pergi kuloh. Terlihat cantik dengan hijabnya. Sejak menikah dengan Bima penampilan Alia memang berubah. Pakaiannya lebih sopan dan mengenakan hijab. Meskipun belum sempurna, tapi Bima sudah senang Alia menunjukkan banyak perubahan setelah bersamanya. Melihat Bima ada di depan rumah, membuat Alia salah tingkah. Ditatap oleh suaminya seperti itu membuat hati Alia berdesir. Benih-benih cinta itu memang sudah tumbuh. Tapi Alia selalu menyangkalnya dengan menghadirkan Sivana di antara mereka. Karena dia tahu dia tidak pantas untuk mencintai Bima. Orang yang terlalu baik untuknya. Bukannya marah, Bima justru menampilkan senyuman terbaiknya pada Alia. Walaupun dia mencintai Sivana, tapi dia sedang berusaha belajar untuk melupakan Sivana dan mencintai Alia. Hanya saja apa yang sudah dia usahakan, kadang dipatahkan oleh Alia. Sehingga keraguan itu sering muncul. Ragu apakah pernikahan itu berlanjut atau tidak. Selamat pagi, apa Anda Tuan Putri Alia? Saya dari gerobak, Anda tadi yang pesan ojek kan? Ucap Bima menggoda Alia, berharap hubungan keduanya bisa mencair setelah masalah yang terjadi semalam. Bima kirain siapa? Alia menahan senyumnya. Dia takut hatinya akan semakin egois untuk mencintai Bima. Tuan Putri ayo cepat naik. Saya antarkan ke kampus. Tuan Putri mau kuliah kan? Apaan sih Bim? Alia mendekat dan hatinya bimbang. Apa dia harus ikut Bima atau tidak? Ayo cepat naik, Alia. Pergilah dengan Bima. Tiama, jawab Alia. Teriakan Eva dari depan pintu rumah membuat Alia takut pada mamanya. Dia takut Eva akan marah lagi seperti tadi malam. Padahal saat ini dia sedang membutuhkan mamanya untuk menjaga Albi. Jika Eva marah, dia khawatir akan mempengaruhi suasana hati Eva dalam menjaga Albi. Hati-hati ya nak, Eva terlihat tersenyum ke arah mereka. Alia terpaksa naik di belakang Bima. Perasaannya campur aduk sekarang. Antara harus menjauh tapi keadaan memaksanya untuk mendekat. Ini dipakai helmnya Tuan Putri, ucap Bima sambil menyerahkan helm. Makasih, Bim, jawab Alia pelan. Sebentar, Bima tiba-tiba menoleh ke belakang dan memasangkan helm di kepala Alia. Ayo pegangan dengan erat. Gak apa-apa kan pegangan sama tukang ojek, goda Bima. Bima. Alia memukul pelan pundak Bima. Sisi romantisnya Bima kian ditunjukkan oleh laki-laki itu. Kenapa? Sekali-kali bolehkan kita romantisan begini? Ucap Bima sambil mengendaral motornya. Pelan-pelan. Jangan seperti ini Bim, nanti aku lama-lama bisa jatuh cinta sama kamu, ucap Alia. Loh memangnya kenapa kalau jatuh cinta? Bukankah itu malah bagus? Kita kan sudah menikah, apa salahnya jika kita saling mencintai? Ucap Bima sambil mengusap-usap tangan Alia yang berada di pinggangnya. Menurut aku itu salah, Bim. Aku takut perasaan itu hadir padahal aku harusnya tidak pantas untuk mencintai kamu, ucap Alia. Merasa tidak nyaman dipegang Bima, dia berusaha melepaskan tangannya. Iya, kamu sudah sarapan belum? Kita makan di warteg yuk, ucap Bima mengalihkan pembicaraan. Dia tidak mau Alia terus saja berpikir seperti itu. Seperti kata mamanya, dia harus menjadi pendamping yang baik bagi Alia. Sudah tadi, emangnya kamu belum sarapan? Alia tahu Bima sedang mengalihkan pembicaraan. Lah benar-benar merasa bingung harus bersikap. Dia tidak ingin menjadi orang yang egois. Dan itu yang selalu menghantui dirinya setiap hari. Belum, kamu mau kan menemaniku sarapan? Bima terpaksa berbohong. Dia hanya ingin menghabiskan waktu berdua bersama Alia dengan cara yang berbeda. Mungkin dengan hal-hal kecil seperti ini, bisa menumbuhkan perasaan cinta dan sayang satu sama lain. Ya sudah, kalau begitu kita mampir ke warteg dulu. Aku akan menemanimu sarapan, ucap Alia. Oke, makasih ya Tuan Putri. Walau Bima berusaha untuk terlihat santal, tetap saja ada ganjalan di hati Bima yang tak bisa diungkapkan. Dan memang tidak boleh untuk diungkapkan. Sesuai nasihat kedua orang tuanya, dia harus bertanggung jawab atas semua keputusan yang dibuat. Tidak boleh ada penyesalan, karena semua sudah ada konsekuensinya. Bim, itu ada warteg. Kok kamu diam aja? Ngelamun ya? Setelah ditepuk pundaknya oleh Alia,
Bima akhirnya tersadar. Oh iya Al. Maaf oke kita mampir ke sana dulu ya. Aku lapar banget nih. Ucap Bima sambil memegang perutnya. Emangnya tadi Mama Indira tidak masak? Masak sih, tapi aku tidak sempat sarapan. Aku harus buru-buru menjemput kamu. Takut kamu sudah berangkat duluan ke kampus ya sudah cepat sana sarapan dulu. Jangan sampai kenapa, baik Tuan Putri. Setelah memarkir motornya, Bima melepaskan helm dari kepala Alia, lalu melepaskan helmnya sendiri. Saat melepaskan helm Alia, keduanya saling bertemu pandang. Dan itu sangat menyiksa batin Alia. Hatinya bergejolak, antara harus menyuburkan cinta, atau membunuhnya sebelum tumbuh dengan sempurna. Makasih, Bim, sudah kewajibanku melindungi dan menjaga istriku. Bima kemudian menarik tangan Alia. Dia menggandeng Alia masuk ke dalam warteg. Mereka kini duduk bersebelahan di bangku kayu panjang khas warteg. Bima memilih makanannya dari balik kaca. Semua makanan terlihat sangat enak. Bima yang sudah makan di rumah, tergiur juga untuk memilih beberapa makanan. Oseng kangkung, sambal goreng kentang, kering kentang, sambal dan telur balado ya kak, ucap Bima pada penjual. Kamu mau makan apa, Al? Aku gak usah Bim, udah kenyang. Gak boleh. Istri harus menemani suami makan. Ayo makan. Mau pilih sendiri atau aku pilihkan? Kamu maksa, Bim. Kak pesan satu lagi, ucap Bima yang kemudian disela oleh Alia. Ah biar aku pilih sendiri. Oseng kacang panjang yang ada taugenya kak sama ayam goreng udah itu aja. Semur jengkolnya gas sekalian. Goda Bima, kalau gak pergi ke kampus, aku mau tuh semur jengkolnya Bim. Alia dan Bima tertawa bersama. Mereka merindukan saat-saat seperti ini. Saat mereka masih bersahabat dan sering bercanda seperti ini. Sungguh saat itu adalah momen yang terbaik. Dibandingkan saat menikah seperti ini. Begitu yang dipikirkan Alia. Mereka makan dalam diam. Keduanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Hubungan halal di antara keduanya, malah menjadi beban buat Alia. Diperbolehkan mencintal, tapi tak ingin mencintai. Ayo coba makananku, Al. Bima tiba-tiba menyuapkan sendok ke mulut Alia. Ih, Bima ayolah makan yang banyak. Biar Albi cepat besar. Atau papanya Albi boleh dikasih juga. Bima tersenyum sambil memandang Alia. Ih Bima gak malu apa didengar orang, ngapain malu? Sama istri sendiri juga. Masa bodoh, Alia tersipu malu dengan ucapan Bima barusan. Pagi ini Bima menghujaninya dengan cinta dan perhatian.